Halo semua, selamat datang kembali. Jadi pada kesempatan kali ini saya cuma akan memberikan dua pandangan kita sebagai warga negara. Jadi adapun kedua pandangan ini, yang pertama saya akan membahas mengenai pandangan tentang hak dan kewajiban kita. Terus yang kedua, pandangan kita tentang peran dalam membangun negara. Jadi pada dasarnya kita sebagai warga negara itu sebenarnya memiliki hak seperti hak atas pendidikan, hak keamanan, hak kebebasan, hak berpendapat, hak kesejahteraan. Namun di sisi itu kita harus imbangi dengan kewajiban seperti menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Terus yang kedua, pandangan tentang peran dalam membangun negara. Jadi pandangan saya, bagaimana kita sebagai negara, kita sebagai agen utama pembangun sebuah keberlangsungan negara, itu artinya tidak hanya menunggu perintah kerja saja, tidak menunggu pemerintah untuk memanggil kita untuk agar kita bisa bergerak, tetapi bagaimana caranya untuk kita bisa berkontribusi, bisa menjaga seluruh keutuhan di Republik ini. Karena sekarang marak-maraknya tentang pengesahan RKUHP. Jadi pandangan saya cuma ada dua, yaitu hak kita dan kewajiban kita, terus peran kita. Jadi kalau semisal hak, kewajiban, dan peran kita sudah kita pahami sendiri, walaupun tidak dimiliki, tidak ada sangkut pautnya terhadap negara. Nah, peran, kewajiban, dan hak kita seperti apa? Hak kita sudah memiliki, kita sebagai warga negara. Kewajiban kita laksanakan, kita menaati peraturan, kita menjaga ketertiban. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya yang kita belum pahami dalam hak, kewajiban, dan peran itu. Nah, sekarang saya akan membahas itu, karena kewajiban kita, hak kita, dan peran kita dalam menjaga keutuhan bangsa ini tergantung pada diri kita sendiri. Jadi kalau semisal kemarin telah RKUHP kemarin sudah diresmikan misalnya oleh pemerintah, itu cukup kita bagaimana caranya kita berkontribusi dengan cara yang lain. Jadi kita tidak boleh diam di tempat menerima atas apa yang ada. Kita boleh menerima, tetapi kita bergerak juga. Dengan cara apa? Contohnya kita sebagai mahasiswa, gimana sih? Kita bukan cuman saya ikut demo karena saya harus memperjuangkan hak dan kewajiban saya. Tidak seperti itu. Hak kewajiban seluruh masyarakat Indonesia tidak seperti itu. Tetapi misal dalam sekelompok lingkungan Anda sendiri, dalam sekelompok lingkungan lingkup keluarga sendiri, bagaimana caranya Anda bisa memajukan itu dulu. Jadi jangan membahas secara global dulu, nasional dulu, lingkup perkecil dulu. Misalnya kita membahas perekonomian, petani. Ya, Anda peduli kepada negara, tetapi bentuk kontribusi Anda kepada negara itu ketika Anda telah bisa mensejahterakan diri Anda, ketika Anda telah mensejahterakan lingkungan Anda. Dengan cara apa? Kita bantu petani. Gimana sih agar misalnya petani ini bisa di lingkungan saya bisa maju? Dengan cara apa? Dengan cara kita berperan apa? Memberikan sebuah tuntunan dan pedoman.
mempromosikannya. Itu adalah sebuah bentuk kontribusi kita, itu bentuk peran kita. Jadi kecil saja dulu, kita tidak usah membahas kok seperti ini tuh RKUHP sekarang. Tidak seperti itu, tapi cukup kita buktikan dengan cara lingkungan saya seperti ini. Jadi dalam sekelompok, dalam lingkup kecil dulu, kalau kita telah membangun lingkup kita sedemikian rupa, kita sudah mengkonsep, kita bisa menopang, kita bisa berkontribusi di dalamnya, maka itu adalah suatu bentuk kontribusi kita sebenarnya pada negara. Jadi kalau menurut saya, karena zaman sekarang sudah zaman generasi zilenial, di mana-mana teknologi sudah beredaran. Jadi pandangan saya, bagaimana teman-teman ini bisa berpikir rules masyarakat mau dibawa kemana, seperti itu. Itu sedikit pandangan dari saya. Semoga pandangan ini bisa teman-teman telah sendiri. Jadi kita bicara tentang konsep yang kecil dulu, lingkup yang kecil dulu. Tidak usah berbicara tentang skala nasional, tidak usah berbicara skala internasional. Yang kecil-kecil dulu, potensi-potensi yang ada dikembangkan, seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan sedikitnya, karena saya juga baru mendapatkan wawasan ini dari hasil diskusi bersama teman-teman para guru-guru besar. Nah, diskusi ini pun saya dapatkan sama lewat tongkrongan, lewat pandangan-pandangan. Oh, dan ternyata benar, hak, kewajiban dan peran kita tidak usah dulu besar-besaran langsung melonjak naik, tapi kita cukup tanamkan dalam diri kita. Kita berkontribusi lewat lingkup yang kecil dulu. Itu sangat berarti besar. Apalagi kita bisa manfaatkan masyarakat di sana, kita bisa kembangkan potensi mereka di sana. Itu adalah sebuah bentuk pengabdian terhadap negara yang paling besar dan bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau semisal ada pandangan yang lain, itu terserah mereka, tapi ini adalah sebuah bentuk pandangan saya. Mungkin sekian dan terima kasih ya.